Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu kembali dengan Kak Hemi Dan Kak Dian. di Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor adik-adik. Kak Heni, kayaknya ya adik-adik udah siap semuanya nih untuk ikut sekolah minggu. Betul, kayak tapi sebelum melanjutkan sekolah minggu kita, Kak Heni mau nanya nih sama Kak Dian. Tanya apa Kak? Ke adik-adik kali, tapi dijawabnya di rumah ya. Kak Dian punya sahabat nggak dalam kehidupan Kak Dian? Sahabat ya Kak? Punya Kak, pastinya sahabat di sekolah, waktu kuliah, sahabat di sini. Ada Kak Heni. Tapi ada satu juga adik-adik, sahabat yang selalu setia. Wah, siapa ya adik-adik sobat kita yang paling setia? Kayaknya Kak Heni sih tahu siapa sobat yang paling Siapa setia. coba Kak Heni? Pasti Kak Dian, Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus itu sobatnya Kak Dian, Kak Heni, adik-adik, sobat kita semuanya. Kalau gitu Kak Heni dan adik-adik, yuk adik-adik, kita mau bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita pujikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk bersekolah minggu meskipun melalui online. Tuhan tolong kami agar kami duduk diam dengan baik mendengarkan firman Tuhan, juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan Kak Dian, tema sekolah minggu kita hari ini adalah berharap dengan rendah hati. Berharap dengan rendah hati ya Kak. Iya Kak. Kalau berharap dengan rendah hati itu boleh marah-marah nggak ya Kak ketika mengharapkannya? Atau boleh egois nggak Kak? Boleh angkuh nggak Kak? Boleh nggak ya? Kira-kira boleh nggak ya Kak? Boleh bersungut-sungut nggak Kak?
Adik-adik penasaran nggak? Boleh nggak seperti yang dikatakan Kak Dian tadi? Kalau gitu kita dengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu. Adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka engkaulah jiwaku. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa lagi bersama Kak Dewi. Hari ini Kak Dewi akan membacakan firman Tuhan dan bercerita. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini bertemakan berharap dengan rendah hati. Adik-adik, Kak Dewi mau tanya nih. Adik-adik jawab dari rumah ya. Jawab iya atau tidak ya. 1. Berdoa dengan tulus hati. 2. Berdoa dengan terpaksa. 3. Berdoa dengan suara keras di tempat umum. 4. Berdoa dengan marah-marah. Wah, sepertinya jawaban adik-adik rata-rata sama ya dengan jawaban Kak Dewi. Memang adik-adik, dalam kehidupan kita tidak luput atau tidak bisa lepas dari yang namanya berdoa. Melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ini berarti kita menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan, dan kita juga dapat memohon kepandaian, kesehatan, harapan untuk masa depan kita, bahkan memohon kesembuhan dari sakit penyakit yang kita alami atau orang lain alami. Namun adik-adik, bagaimana ya cara berdoa yang baik di hadapan Tuhan? Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42, lalu dilanjutkan dengan ayat 49 sampai 56. Mari kita membacanya bersama-sama. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 42, dilanjutkan ayat 49 sampai dengan ayat 56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat."
Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik, ayat Alkitab yang sudah kita baca dan dengarkan ini menceritakan tentang mukjizat Tuhan yang terjadi atas anak Yairus. Yairus itu siapa ya? Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia berpendidikan dan sangat dihormati. Yairus dengan semua jabatan yang dia miliki, dia tidak segan-segan untuk menjatuhkan diri di hadapan Yesus. Dia merendahkan diri dengan sangat untuk memohon belas kasihan Yesus untuk kesembuhan putrinya, putri satu-satunya yang sangat ia kasihi. Ia rela melakukan apa saja. Demikian juga Bapa di sorga. Ia begitu mengasihi kita sebagai anaknya, sehingga dia rela memberikan apa saja untuk menyelamatkan kita anaknya. Dalam firman Tuhan, kita juga dapat belajar sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang yakin dan percaya bahwa dengan menjamah jubah Yesus, dia akan pulih dan dia akan sembuh. Nah, adik-adik, dari kedua tokoh yang tadi kita baca di dalam firman Tuhan, dua-duanya sama berada dalam situasi yang mungkin terendah dalam kehidupan mereka. Yang satu merasa terkucilkan, yang satu lagi merasa hampir kehilangan anak satu-satunya yang dikasihinya. Namun, kedua tokoh ini tidak enggan-enggan untuk merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dalam karyanya memperhitungkan segala sesuatu. Ia tahu bahwa ia harus menyelamatkan putri Yairus. Namun, ia juga harus memulihkan atau menyembuhkan seorang perempuan yang sakit. Ia tahu mana yang baik untuk dilakukannya. Ia tahu bagaimana membuat kita percaya dan tetap beriman kepadanya. Ia membisikkan kata yang lembut, "Jangan takut, percaya saja." Adik-adik, anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini bukanlah sebuah dongeng loh adik-adik. Ini adalah fakta sejarah. Dan Tuhan Yesus sendiri telah terbukti mampu mengalahkan segala sakit penyakit dan kematian di kayu salib. Kematian di kayu salib dikalahkan dengan bangkit dan naik ke surga. Adik-adik, maka untuk sembuh dari segala penyakit, bisa sepenuhnya kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan Yesus. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Mungkin adik-adik di rumah ada yang harus menjalani isolasi mandiri, atau ada yang harus dirawat di rumah sakit. Mari adik-adik, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Ia akan menyembuhkan adik-adik dan juga keluarga adik-adik. Mari kita percaya kepada Dia, percaya akan kuasa-Nya yang mampu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari dengan rendah hati kita juga percaya, berdoa, berharap, dan yakinlah akan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang mendatang adalah rencana yang baik,
yang terbaik bagi kita menurut sudut pandang Tuhan. Dalam hal ini bisa jadi kita mengalami bahwa Tuhan tidak memberikan yang kita minta, atau Tuhan membuat kita menunggu untuk karyanya. Seperti tema tetap berharap dengan rendah hati. Kita mengimani Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Bagian kita, mari kita terus berharap dan berdoa. Berharap dan mengerjakan segala hal dalam kehidupan kita dengan bersungguh-sungguh. Adik-adik, kakak percaya kita akan dapat mengalami karya dan kuasa Tuhan. Tetap semangat dan yakinlah akan kuasanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orangnya yang rendah hati dengan keselamatan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam kantong yang seperti ini. Nanti dibawa ketika papa mama atau adik-adik sudah beribadah kembali di gedung gereja. Atau adik-adik bisa juga minta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, kita tahu bahwa berharap dengan rendah hati itu adalah Berharap dengan rendah hati artinya adik-adik kita mau sabar. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita mau sabar dan percaya sama waktunya Tuhan. Betul, Karena Kak Tuhan Tia. punya waktu yang terbaik untuk setiap kita. Betul. Dan juga kita tidak mau mengandalkan kemampuan kita sendiri dan pengertian kita sendiri, Kak Henny. betul Kak Dia. Kalau gitu, Kak Henny dan adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, yuk kita bernyanyi satu lagu, Percayalah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah
satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, agar melalui kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan aktivitas kami dan persekolahan kami. Begitupun juga dengan persekolahan kami Tuhan, Tuhan juga yang selalu menuntun kami. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran, agar kiranya setiap pelajaran yang boleh kami pelajari di sekolah, yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat pahami dengan baik Tuhan. Berkati juga orang tua kami, dan kiranya Tuhan juga terus memberkati kami agar kami boleh tumbuh menjadi anak yang semakin baik lagi, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkehendak dalam hidup kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.